Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya teman-teman. Kali ini saya akan membawakan presentasi mata kuliah psikologi sosial atas nama Ahmad Rizky Ramadan dengan NIM 2307015011047. Adapun pembahasan pertama yaitu kelompok, kedua fasilitas sosial, yang kedua keengganan sosial, yang ketiga keengganan sosial, yang keempat deindividuasi, yang kelima polarisasi kelompok, dan yang keenam ada groupthink. Oke, pembahasan pertama tentang kelompok. Marvin Shaw tahun 1981 mendefinisikan kelompok sebagai dua orang atau lebih yang berinteraksi dan saling mempengaruhi. Menurut definisi Shaw, siswa yang bekerja secara individu di ruang komputer bukan merupakan sebuah kelompok. Meskipun secara fisik mereka bersama, mereka lebih merupakan kumpulan individu daripada kelompok yang saling berinteraksi. Sedangkan dari pendapat John Turner pada tahun 1987, ia berkata kelompok memandang diri mereka sebagai kita yang berbeda dengan mereka. Perbedaan inilah yang membantu kita dalam memenuhi kebutuhan manusia yang berbeda-beda untuk berafiliasi, menjadi bagian dari dan terhubung dengan orang lain untuk mencapai dan untuk mendapatkan identitas sosial. Dari pengertian tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa kelompok merupakan sekumpulan manusia yang memiliki nasib, tujuan, minat, selera, dan ideologi yang sama, sehingga di antara mereka tumbuh rasa kebersamaan atau saling memiliki satu sama lain. Kita dapat mengambil contoh seperti kelompok pecinta sepak bola, kelompok pecinta game, dan lain-lain. Selanjutnya ada karakteristik kelompok. Yang pertama, para anggotanya sering berinteraksi satu sama lain. Yang kedua, kelompok tersebut penting bagi para anggotanya. Yang nomor tiga, para anggota memiliki tujuan yang sama. Nomor empat, para anggota menganggap diri mereka mirip satu sama lain dalam hal yang penting. Namun kelompok juga memiliki entitativitas yang berbeda-beda. Terdapat perbedaan yang dramatis dalam hak-hak sejauh mana mereka menganggap kelompok sebagai kesatuan yang koheren. Pada entitativitas yang tinggi, di mana anggota kelompok merasa seperti keluarga, akrab satu sama lain, berbagi cerita, identitas, dan privasi mereka. Sebaliknya di entitativitas yang rendah, kelompok hanya sebuah kumpulan individu yang berada di tempat yang sama. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, ketika orang diminta untuk secara bebas menyebutkan berbagai jenis kelompok, ada kesepakatan yang cukup besar tentang jenis kelompok yang mana yang dianggap memiliki hak yang tinggi dan rendah. Bisa dilihat, posisi paling atas dengan entitativitas yang paling tinggi itu adalah keluarga, karena keluarga adalah yang paling penting. Terus disusul oleh teman-teman dan romantic partner, dan seterusnya. Selanjutnya mari kita beralih ke fasilitasi sosial. Fasilitasi sosial adalah kajian dari cabang ilmu psikologi sosial yang membahas tentang apakah kehadiran orang lain dapat mempengaruhi diri kita. Meskipun mungkin hanya kehadiran semata, tidak sedang berkompetisi ataupun memberikan hukuman, sekedar hanya kehadiran semata. Jadi, gairah sosial memfasilitasi respon yang dominan, baik respon yang benar maupun yang salah. Gagasan awal dari ilmu ini berakar dari seorang psikolog asal Amerika, yaitu Norman Triplett tahun 1898. Ia tertarik untuk meneliti para pesepeda. Dalam penelitian tersebut, ia menginstruksikan pesepeda untuk berpacu melawan waktu, dan kemudian ada juga yang berpacu dengan rivalnya atau berlomba. Hasilnya ialah pesepeda yang berlomba dengan rivalnya jauh lebih cepat daripada pesepeda yang berpacu melawan waktu. Sekedar informasi, hal ini dari penelitian ini juga lahirlah salah satu cabang ilmu psikologi baru, yaitu psikologi olahraga. Oke, lanjut. Namun terkadang kehadiran orang lain juga dapat memperburuk kinerja seseorang, seperti hasil eksperimen yang dilakukan oleh James Michaels dan kolaboratornya tahun 1982, menemukan bahwa penembak yang buruk yang sebelumnya memiliki rata-rata 36%
Bahkan lebih buruk lagi 25% ketika diamati dengan cermat. Nah, contoh yang paling umum di dunia sehari-hari yaitu pengaruh fasilitas sosial. Misalnya ada klub sepak bola yang bermain di kandangnya dan tidak, maka peluang yang main di kandangnya itu lebih besar daripada yang tidak main di kandangnya karena ada keunggulan tuan rumah. Bisa jadi juga berasal dari keakraban para pemain dengan lingkungan rumah mereka, lebih sedikit perjalanan kelelahan, perasaan yang dominasi yang berasal dari kontrol teritorial, atau peningkatan identitas tim yang meningkat ketika disemangati oleh para penggemar. Selanjutnya, pembahasan keengganan sosial atau social loving. Social loving atau keengganan sosial adalah pengurangan upaya ketika individu bekerja secara kolektif dibandingkan dengan ketika mereka bekerja sama secara individu. Seperti gambar yang ada di slide ini, mungkin di antara orang-orang yang tarik tambang ini mungkin ada yang betul-betul usahanya maksimal dan ada yang usahanya kurang maksimal dan hanya mengharapkan kehadiran orang lain. Penelitian tentang keengganan sosial. Kemalasan sosial telah ditunjukkan untuk berbagai jenis tugas. Dalam salah satu studi pertama tentang topik ini, Lathan, Williams, dan Harkins tahun 1979 meminta kelompok siswa laki-laki untuk bertepuk tangan atau bersorak keras, mungkin pada waktu-waktu tertentu. Yang konon dilakukan agar peneliti dapat menemukan seberapa banyak suara yang dibuat orang dalam lingkungan sosial, untuk memastikan para peserta tidak terpengaruh oleh suara bising yang sebenarnya dari peserta lain. Mereka mengenakan headphone, di mana suara bising diputar dengan volume yang konstan. Selain itu, mereka tidak dapat melihat peserta lain, tetapi hanya diberitahu berapa banyak peserta lain yang berteriak bersama mereka. Mereka melakukan tugas ini dalam kelompok yang terdiri dari 2, 4, atau 6 orang, meskipun jumlah total kebisingan meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah kelompok. Jumlah yang dihasilkan oleh setiap peserta menurun, dengan kata lain setiap orang mengeluarkan usaha yang dikeluarkan setiap orang berkurang seiring dengan bertambahnya ukuran kelompok. Beberapa teknik dalam mengurangi pemborosan sosial atau social loving. Cara yang paling jelas untuk mengurangi pemborosan sosial adalah dengan membuat hasil atau upaya setiap peserta dapat diidentifikasi dengan mudah. Dalam kondisi seperti ini, orang tidak bisa duduk dan membiarkan orang lain melakukan pekerjaan mereka sehingga kemalasan sosial dapat dikurangi. Yang kedua, kelompok dapat mengurangi social loving dengan meningkatkan komitmen anggota kelompok terhadap kinerja tugas yang sukses. Tekanan untuk bekerja keras kemudian akan mengimbangi godaan untuk melakukan social loving. Yang ketiga, kemalasan sosial dapat dikurangi dengan meningkatkan kepentingan atau nilai nyata dari suatu tugas atau pekerjaan tersebut. Yang keempat, orang cenderung tidak melakukan pemborosan jika mereka diberi semacam standar kinerja baik dalam hal seberapa banyak yang dilakukan orang lain atau kinerja masa lalu mereka sendiri. Selanjutnya, pembahasan keempat yaitu deindividuasi. Definisi deindividuasi sendiri adalah sebagai keadaan dalam sebuah kelompok di mana anggota tidak memperhatikan individu lain sebagai individu dan sebaliknya anggota tidak merasa mereka sedang dipilih oleh orang lain. Nah, pernahkah mungkin kita melihat atau menonton berita satu kelompok yang menjarah toko hingga stok barang di toko tersebut habis? Atau pernahkah kita melihat aksi unjuk rasa yang berakhir ricu dan melakukan banyak kekerasan? Terlepas dari apa motif mereka sehingga melakukan hal tersebut. Dari perspektif ilmu psikologi, apa yang menyebabkan seseorang melakukan hal tersebut ialah deindividuasi itu tersendiri, seperti ada yang digambar-gambar ini. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan deindividuasi, faktor pertama yaitu ukuran kelompok. Sebuah kelompok memiliki kekuatan tidak hanya untuk membangkitkan anggotanya, tetapi juga untuk membuat mereka tidak dapat diidentifikasi. Selanjutnya ialah anonimitas fisik. Philip Zimbardo tahun 1970 melakukan eksperimen dengan ia mendandani para wanita Universitas New York dengan mantel putih yang identik dan kerudung seperti anggota Ku Klux Klan.
diminta untuk memberikan sengatan listrik kepada seorang wanita. Mereka menekan tombol kejut 2 kali lebih lama dari wanita yang tidak berkerudung dan mengenakan tanda pengenal yang besar. Jadi ada eksperimen yang dimana ada 2 kelompok yang ditaruh di dekat sengatan listrik yang kejut. Ada satu kelompok yang memakai mantel putih, ada satu yang tidak, dan ternyata orang-orang lebih menekan sengatan listrik lebih tinggi kepada wanita yang memakai mantel putih. Faktor selanjutnya ialah aktivitas yang membangkitkan dan mengganggu. Ledakan agresif oleh kelompok besar seringkali didahului oleh tindakan-tindakan kecil yang membangkitkan dan mengalihkan perhatian orang. Teriakan, nyanyian, tepuk tangan atau tarian kelompok berfungsi untuk membangkitkan semangat dan mengurangi kesadaran diri. Selanjutnya, pembahasan tentang polarisasi kelompok. Banyak konflik tumbuh karena orang-orang dari kedua belah pihak lebih banyak berbicara dengan orang lain yang berpikiran sama. Apakah interaksi dengan orang yang berpikiran sama memperkuat sikap yang sudah ada sebelumnya? Jika ya, mengapa? Apa dampak baik atau buruk yang lebih sering ditimbulkan oleh interaksi kelompok? Sebelumnya kita perlu ketahui definisi dari polarisasi kelompok itu sendiri. Polarisasi kelompok adalah fenomena yang terjadi ketika adanya pergeseran antara keputusan individu dan kelompok dalam pengambilan keputusan yang beresiko. Polarisasi kelompok adalah tendensi dalam kelompok untuk membuat keputusan yang lebih ekstrim daripada keputusan yang dibuat oleh individu. Penelitian tentang polarisasi kelompok. Di sini James Toner melakukan penelitian kepada mahasiswanya yang mengatakan, tempatkan diri Anda untuk melihat peluang kepada seorang penulis yang memiliki bakat yang besar. Namun selama ini penulis itu nyaman saja dengan cerita-cerita murahannya, tapi dia tertarik untuk membuat sebuah novel yang berpotensi besar. Tapi jika ia menerima novel itu, mungkin saja ia terbuang waktunya jika gagal dengan novel itu. Maka mahasiswa disuruh untuk membuat bagaimana peluangnya jika penulis tersebut menulis novelnya. Nah, setelah menandai saran mereka pada solusi item, 5 orang atau lebih akan mendiskusikan dan mencapai kesepakatan pada setiap item. Menurut Anda, bagaimana keputusan kelompok dibandingkan dengan keputusan rata-rata sebelum diskusi? Apakah kelompok tersebut akan cenderung mengambil risiko yang lebih besar, lebih berhati-hati, atau tetap sama? Yang mengejutkan adalah semua orang keputusan kelompok biasanya lebih berisiko. Inilah dijuluki sebagai fenomena pergeseran berisiko. Temuan ini memicu gelombang studi pengambilan risiko dalam kelompok. Contoh polarisasi kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari, orang lebih banyak bergaul dengan orang lain yang sikapnya mirip dengan mereka. Atau lihat saja pertemanan Anda sendiri. Apakah interaksi kelompok sehari-hari dengan teman-teman yang berpikiran sama mengintensifkan sikap yang sama? Apakah para kutu buku menjadi lebih kutu buku dan atlet menjadi lebih atletis? Ya, hal itu benar terjadi. Selanjutnya, pembahasan ke-6 ialah groupthink. Groupthink adalah kecenderungan suatu kelompok untuk membuat keputusan tertentu tanpa memperhatikan kritik dan menekan informasi yang ada dan semata-mata hanya demi keharmonisan kelompok tersebut. Hal ini seringkali karena kepercayaan penuh anggota kelompok pada kekuatan kelompoknya tanpa memedulikan penilaian yang realistis. Gejala-gejala groupthink. Pertama, ada ilusi kekebalan, keyakinan akan moralitas kelompok yang berakibatkan anggota kelompok juga menjadi berpikiran tertutup. Ada rasionalisasi kelompok, pandangan stereotip terhadap lawan. Akhirnya kelompok tersebut mengalami tekanan menuju keseragaman. Tekanan keseragaman, penyensoran diri, ilusi kebulatan suara, dan menciptakan ilusi kebulatan suara dan pembela keputusan atau mind guard. Aspek-aspek yang menyebabkan terjadinya groupthink. Kepemimpinan direktif memang berhubungan dengan keputusan yang lebih buruk karena bawahan terkadang merasa terlalu lemah atau tidak
aman untuk berbicara. Kelompok-kelompok yang memang lebih menyukai informasi yang mendukung daripada informasi yang menantang. Ketika anggota kelompok mencari penerimaan, persetujuan, dan identitas sosial, mereka dapat menekan pikiran-pikiran yang tidak menyenangkan atau bertentangan dengan kelompok mereka. Kelompok dengan perspektif yang beragam mengungguli kelompok yang terdiri daripada ahli yang berpikiran sama. Dalam diskusi, informasi yang dibagikan oleh para anggota kelompok cenderung mendominasi dan mengesampingkan informasi yang tidak dibagikan, yang berarti bahwa kelompok tidak mendapatkan manfaat dari semua yang diketahui oleh anggotanya. Contoh yang paling besar dari groupthink itu juga salah satu ialah tenggelamnya kapal Titanic. Berpikir kelompok dalam skala Titanic, meskipun ada 4 pesan tentang kemungkinan adanya gunung es di depan, Kapten Edward Smith seorang pemimpin yang tegas dan dihormati. Pemimpinnya ini tegas dan dihormati, makanya orang segan untuk berkomentar akan keputusannya. Membuat kapalnya tetap berlayar dengan kecepatan penuh hingga malam hari. Ada ilusi kekebalan. Mereka sudah mempercayai bahwa kapal itu tidak bisa tenggelam, bahkan Tuhan pun tidak bisa menenggelamkannya. Ada tekanan untuk menyesuaikan diri. Rekan-rekan dan kru-kru menegur sang pengintai karena tidak bisa menggunakan mata telanjang dan mengabaikan keraguannya. Para rekan-rekan dan kru-kru menghujat orang-orang yang ragu jika kapal ini akan tenggelam. Dan ada juga penjaga pikiran. Seorang operator telegraf Titanic gagal melewati yang terakhir dan gunung es yang paling lengkap peringatan kepada kapten. 3 cara untuk meningkatkan curah pendapat kelompok dalam groupthink. Menggabungkan curah pendapat kelompok dan individu, mintalah anggota kelompok berinteraksi dengan menulis, gabungkanlah curah pendapat elektronik, maksudnya seperti Google dan alat searching lainnya. Jadi, ketika anggota kelompok secara bebas menggabungkan ide-ide kreatif dan wawasan yang bervariasi, hasil yang sering terjadi bukanlah pemikiran kelompok, melainkan pemecahan solusi pada masalah kelompok. Ini referensinya. Dan sekian, terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.